Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Papua. Freeport Indonesia merupakan anak perusahaan dari Freeport-McMoRan, perusahaan pertambangan dan eksplorasi asal Amerika Serikat. Freeport Indonesia dikenal karena mengelola tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua. Perusahaan ini memiliki kontrak karya dengan pemerintah Indonesia untuk mengelola tambang di wilayah tersebut. Keberadaan Freeport Indonesia tidak tanpa kontroversi, terutama terkait dengan isu lingkungan dan dampak sosial di sekitar tambang. Diskusi mengenai peran dan dampak perusahaan ini terus berlanjut di tingkat nasional dan internasional. Tambang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia terletak di daerah pegunungan Papua, yang terkenal dengan sebutan Grasberg. Tambang ini memiliki cadangan emas, tembaga, dan sumber daya mineral berharga lainnya yang sangat besar. Proses penambangan di Grasberg melibatkan metode penambangan terbuka, yang dapat memberikan hasil ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan beberapa masalah lingkungan. Isu-isu lingkungan yang sering dikemukakan melibatkan dampak deforestasi, degradasi lahan, dan masalah limbah tambang. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait pengelolaan limbah beracun dan pengaruhnya terhadap ekosistem lokal, termasuk sungai-sungai di sekitarnya. Dampak sosial juga menjadi perhatian, karena keberadaan tambang ini mempengaruhi masyarakat setempat, termasuk suku-suku adat di Papua. Permasalahan terkait hak tanah, penyerapan tenaga kerja lokal, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat menjadi fokus diskusi dan tuntutan. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk merenegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi perhatian utama. Proses ini tetap menjadi titik fokus perdebatan dan perundingan di tingkat nasional. Freeport Indonesia adalah anak usaha dari perusahaan Amerika Freeport-McMoRan. Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi pegunungan salju yang konon kabarnya ada di tanah Papua. Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Charsten yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Arnhem dan Perake, Selatan, pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan tanah Papua, tiba-tiba jauh di pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari tahun 1623 tentang suatu pegunungan yang teramat tingginya yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. Catatan Charsten ini menjadi cemoohan kawan-kawan yang menganggap Charsten hanya berkhayal. Walaupun ekspedisi pertama tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Charsten, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju. Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. Lorenz dan Kapten Franzen Hendersy. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorenz belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorenz di wilayah suku Asmat di pantai selatan. Pada pertengahan tahun 1930, dua pemuda Belanda Colin dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Charten. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di tanah Papua 40 tahun kemudian. Pada tahun 1936, Jean-Jacques Dozy menemukan cadangan Erzberg atau disebut Gunung Biji, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan van Gruisen, Managing Director perusahaan Osmai Capich, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut.
Kemudian Van Druysen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke Gunung Biji serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisisnya serta melakukan penilaian. Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan undang-undang modal asing. Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langdon Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Earthsburg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Earthsburg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah kontrak karya pertama Freeport. Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan kebijakan penanaman modal asing ke Australia. Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Pada tahun 1971 Freeport membangun bandar udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai Presiden Direktur pertama Freeport Indonesia. Adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai Sekretaris Delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam Perjanjian Renville. Sejarah kontrak karya PT Freeport. 1936 Jacques Dozy menemukan cadangan Earthsburg. 1960 ekspedisi Forbes Wilson untuk menemukan kembali Earthsburg. 1967 kontrak karya 1, berlaku selama 30 tahun dan mulai beroperasi tahun 1973. 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg. Investasi yang besar dan risiko tinggi, sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang. 1991 kontrak karya 2, berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021 serta kemungkinan perpanjangan 2 kali 10 tahun sampai tahun 2041. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.